Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Hari ini kita bertemu lagi bersama Ustazah dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ustazah minta salah satu siswa untuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa pada hari ini? Silakan, Mas Celebes. Silakan. Iya. Bersyukur. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbil alamin. Baik, mudah-mudahan dengan kita berdoa sama-sama tadi bisa memberikan keberkahan dalam aktivitas belajar kita pada hari ini. Sebelum Ustazah masuk ke pembelajaran, Ustazah mau cek kehadiran teman-teman dulu ya. Afifah, Mbak Afifah hadir. Bagaimana kabarnya Mbak Afifah? Baik. Baik, alhamdulillah. Mbak Aira. Hadir. Mbak Aira hadir. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah mau kita ice breaking dulu sebagai opener pembukaan Ustazah. Baik, silakan teman-teman berdiri semuanya. Teman-teman silakan ikutin ya gerakannya ya. Berikan gerakan yang terbaik dan energik, oke? Siap? Senam dulu. Jahidah, semangat Jahidah. Ini gerakan terakhir ya. Tepuk tangan dulu. Sebelum kita masuk ke materi, Ustazah ingin memberikan pertanyaan pemantik dulu. Pertanyaan pertama, mengapa penting bagi kita untuk tahu kapan diri kita sedang berada di titik minus atau negatif? Kenapa ya penting? Setiap individu itu harus tahu kapan diri kita sedang berada di titik minus atau negatif. Siapa yang berani menjawab? Kenapa ya kita harus tahu? Oh, kita ini sedang capek. Oh, kita ini sedang drop. Kenapa kita harus tahu? Kenapa kita penting harus tahu itu? Apa jawabannya, Mas? Supaya apa? Supaya kita lebih mengenal diri. Bagus jawabannya, tepuk tangan dulu. Ada lagi yang berani memberikan jawaban? Ya, silakan Mbak Aska. Supaya kita tidak memaksakan diri kita. Supaya kita tidak memaksakan diri kita, tahu porsi. Ya, kita ini sedang di titik minus kah? Di titik tengah-tengah kah? Atau di titik plus kah? Gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Aska jawabannya. Masih ada yang mau memberikan jawabannya? Kenapa ya kita harus tahu kita ini sedang berada di titik negatif? Kenapa? Supaya apa? Cukup? Masih ada yang mau memberikan jawaban? Baik, saja beralih ke pertanyaan kedua. Dalam kehidupan sehari-hari, kesalahan kecil apa yang dampaknya bisa merusak hal besar? Siapa yang tahu? Silahkan Mas. Terlambat datang ke sekolah. Terlambat datang sekolah. Kenapa terlambat datang bisa merusak hal yang besar? Karena kita bisa tertinggal pelajaran. Karena kita bisa tertinggal pelajaran. Baik, bagus jawabannya. Siapa lagi yang berani memberikan jawaban? Kelompok ini belum. Lagi, bagus. Kenapa Mas? Salah ngomong. Kenapa? Salah ngomong. Salah ngomong. Kenapa salah ngomong bisa merusak hal besar? Karena bisa saja kita menyakiti hati teman kita. Luar biasa. Iya, kalau kita salah bicara kita bisa melukai hati orang lain. Kalau luka kulit bisa dikasih betadin, sembuh. Tapi kalau luka hati bisa bertahun-tahun. Ada lagi yang mau memberikan jawabannya? Yang belum bicara silakan bicara. Apa? Masih senyum-senyum? Ustazah mau semuanya harus berbicara. Silakan. Satu sholat. Melewatkan satu sholat wajib. Kenapa Mbak? Karena
Dan kayak saat menjalani kehidupan sehari-hari itu kurang lancar. Wah, Masya Allah luar biasa. Kata Mbak Aska, meninggalkan satu saja sholat wajib dalam satu hari itu bisa berdampak ke kehidupan. Hidupnya kada lancar, hidupnya tidak lancar hari itu, ya. Nah, baik, terima kasih jawabannya. Ustazah masuk ke pertanyaan ketiga. Apa yang harus kita lakukan saat mendengarkan pendapat teman yang berbeda dengan pemikiran kita? Yang belum bicara, silahkan. Kita harus menghargai. Harus menghargai. Good, tepuk tangan dulu. Ada lagi jawaban yang lain? Silakan berbicara. Kelompok ini ada yang mewakili. Kenapa kita harus menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda dengan kita? Kenapa? Ayo, kenapa jawabannya? Ada yang memberikan jawaban? Ini menghargai perbedaan. Kenapa kita harus menghargai perbedaan? Iya, angkat tangannya. Agar tercipta kerukunan. Agar tercipta kerukunan, bagus ya. Agar tidak terjadi pertikaian, selalu rukun. Nggak mungkin 26 siswa di kelas sama semua jawaban kan? Baik, Ustazah masuk ya ke pertanyaan keempat. Jika kalian diberikan uang saku, semuanya punya uang saku nggak? Berapa? 10.000. Mana yang lebih mencerminkan kondisi keuangan yang sehat? Banyak pemasukan atau banyak pengeluaran? Utang. Banyak pemasukan. Iya. Kenapa banyak pemasukan? Bagus, Mbak Gomara. Akhirnya Mbak Gomara bicara. Ya. Misalkan dikasih uang jajan 10.000. Melihat jualan kantin enak-enak semua. Kalau beli 4 item 20.000. Mbak Gumara, bolehkah pinjam uang 10.000? Berarti itu kondisinya sudah, uang kita masih sehat kah atau sudah minus? Minus berapa? Itu sehat nggak dalam keuangan kita, uang jajan kita? Ya. Berarti harus belanja sesuai, ya, sesuai kebutuhan, sesuai kantong kita ya. Baik, pertanyaannya terakhir. Apa yang terjadi jika kita mempertemukan dua kekuatan yang berlawanan? Seperti misalkan bilangan positif dan bilangan negatif dalam satu operasi hitung. Apa yang terjadi ya? Misalkan kita mempertemukan dua kekuatan yang berbeda. Minus, apa yang terjadi? Atau yang terjadi ya? Kenapa Mbak? Negatif. Kenapa negatif? Kenapa? Sesuai rumusnya. Baik, kalau kita mempertemukan dua kekuatan yang berlawanan di dalam setiap bilangan, dalam satu operasi hitung, maka nanti dia akan menghasilkan hitungan-hitungan yang berbeda ya, hitungan hukum-hukum bilangan. Ya, hukum-hukum bilangan bisa negatif kah, bisa positif kah, begitu ya. Baik, saja lanjut ya. Baik, tadi pertanyaan pemantik. Sekarang saja ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran ada 3. Saja ingin dengan belajar matematika, teman-teman punya attitude, punya sikap, kemudian teman-teman punya skill, kemampuan, dan teman-teman nanti punya knowledge atau pengetahuan. Sikap apa yang harus teman-teman miliki setelah belajar matematika pada hari ini? Yang pertama, teman-teman memiliki melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi, murid dapat mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri, memahami tujuan hidup dan menguatkan motivasi dalam setiap tindakan. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran, harapan Ustazah nanti teman-teman dapat berlatih untuk sangat teliti ya terhadap detail kecil seperti tanda positif dan negatif, karena kelalaian pada satu tanda akan mengubah seluruh hasil akhir. Nah, ini sikap ya, teman-teman harus punya ini ya. Kemudian skill. Yang pertama, melalui presentasi murid dapat menyampaikan hasil diskusi dengan percaya diri ya, percaya diri. Kemudian yang kedua, melalui mendengarkan presentasi murid dapat memberikan tanggapan dengan baik. Kalau teman-teman melakukan presentasi, teman yang lain mendengarkan dan memberikan tanggapan dengan baik. Kemudian yang ketiga, melalui aktivitas mandiri, teman-teman nanti harapannya
memiliki kemampuan dasar dalam mengelola konsep keuangan sederhana seperti berapa uang masuk, berapa digunakan, dan berapa sih sah. Bisa mengelola uang saku, ya, uang saku 10.000 harapannya jangan dihabiskan. Berapa digunakan, berapa nabung, ya. Nah, terakhir tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah nanti Ustazah akan menayangkan video, teman-teman amati dengan jelas, amati dengan saksama. Nah, harapan Ustazah bisa nanti menjelaskan operasi matematika bilangan bulat. Kemudian, melalui tanya jawab, murid dapat menyatakan besaran sehari-hari dengan bilangan bulat. Jadi materi kita hari ini tentang apa? Bilangan bulat. Baik, tentang bilangan bulat. Sebutkan satu sikap yang harus teman-teman punya. Tadi apa? Saja masuk ke telaah. Belum membuka buku pelajaran, ya. Teman-teman, silakan saksikan. Ini adalah video kapal selam. Dah? Baik, Ustazah lanjut ke telaah berikutnya. Silakan dibaca. Atau ada yang mau membacakan? Boleh? Siapa yang mau membacakan? Gunung yang sangat tinggi. Udara menjadi sangat dingin, mencekam hingga mencapai 3 derajat Celcius. Di bawah ini titik beku 0 derajat Celcius. Tuliskan suhu puncak gunung tersebut dalam bentukan bilangan bulat. Jika suhu Tuliskan suhu ini dalam bentuk bilangan bulat. Boleh dicoret-coret berdasarkan pemahaman teman-teman masing-masing. Sudah? Sudah? Ustazah lanjut ke telaah ketiga. Teman-teman, silakan membaca buku. Silakan buka bukunya. Halaman 3 bagian A tentang suhu kota Berlin dan garis bilangan. Siapa yang mau membacakan dengan suara yang lantang? Baik. 1, 2, 3. Bilangan bulat dapat juga digambarkan pada garis bilangan. Baik. Perhatikan gambar garis bilangan pada diagram di bawah itu. Ada gambar garis bilangan di buku, ya kan? Baik. Tadi kita mengamati 3. 1 kapal selam. Kemudian yang kedua tadi tentang apa tadi yang kedua? Telaah tadi. Nih, cerita di wilayah Kota Baru, ya. Baik, kemudian yang ketiga tadi teman-teman sudah membaca di buku pelajaran. Sekarang kita berkelompok 5 orang, sudah ya? Ada berapa kelompok ini? Ada 5 kelompok. Ustazah akan bagikan 5 karton. Teman-teman, silakan rumuskan 2 kegiatan telaah yang Ustazah sayangkan tadi. Tentang video kapal selam dan tentang cerita ini tadi. Pada video kapal selam teman-teman sudah mencatat kan? Baik, silahkan kerjakan. Yuk, semuanya memberikan pendapat di kelompoknya. Masya Allah, hebatnya. Oke, sudah. Makasih. Teriak dulu, takbir dulu kalau sudah selesai. 1, 2, 3. Allah. Hebat. 2 kelompok sudah selesai. Masih ada yang menyusul yang ketiga? Teriak dulu, takbir dulu. 1, 2, 3. Oh, silakan punya yel-yel sendiri. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes, tepuk semangat. Baik, terima kasih. 2 kelompok lagi, ayo. Kita hitung sama-sama 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takbir. Baik, sudah selesai semuanya. Sekarang masing-masing kelompok siap merumuskan, ya.
Sudah selesai ya, dirumuskan ya. Oke. Diskusikan jawabannya. Saya kasih waktu 1 menit lagi sebelum presentasi ke depan. Kita dengarkan teman-teman mempresentasikan. Baik, kita perhatikan hasil kerja teman-teman kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan. Nomor 1 seperti apa? Nomor satu, kapal selam menyelam sekitar meter. Kan naik 10 meter berarti dikurang dan hasilnya 200 meter 35 meter ada 125 meter. Dan setelah itu turun kembali 50 meter. Totalnya 125 meter ditambah 50 meter adalah 175 meter. Ya. Semua perjalanannya. Dalam semua perjalanannya dari awalnya 200 menyelam, setelah itu naik 75 meter menjadi 200. Habis itu setelah itu turun 50 meter. Jadi 200 ditambah 75 ditambah 50 adalah 325. Baik. Lanjut, pertanyaan nomor 2. Yang jelas supaya teman-teman tadi tujuan pertama teman-teman punya attitude ya. Saat yang lain mempresentasikan, teman-teman harus belajar Baik, silakan simak di depan. Nomor 2, silakan. gunung berarti 25 derajat di atas titik baku berarti 0 derajat di tengah-tengah dan samping kanan jika di atas titik baku. Dan jika di bawah titik baku arahnya ke kiri disebut Minus. atau negatif. Baik, berarti suhu di atas berarti di atas 0 berarti bilangannya Di samping kanan samping kanan. Kalau di atas berarti positif negatif. positif, Positif. Kalau di bawah negatif. negatif. Sebelah kiri. Bisa diterima? Kasih nilai dong. Begini. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Berada di kedalaman 125. Baik. Yang kedua, kemudian di kedalaman 125 dia kedalaman 125 dia turun 50 meter dan setelah turun 50 meter dia menempuh 175 meter. berada di kedalaman 100. Kedalaman 175. Baik, kemudian Jarak yang ditempuh 200 meter ditambah 75 ditambah 50 adalah 325 meter. jarak yang ditempuh kapal selam seluruhnya berjumlah 325 meter. Baik, bisa diterima? Oke, yang kedua, soal yang kedua, kasus yang kedua. Boleh bergantian? Mas Dafa lagi, silakan. Silakan Mas Dafa dimulai. Waktunya kurang 1 menit nih. Itu garis-garis maksudnya garis apa ya? Garis bilangan, ya. Oke, lanjut Mas Dafa, suaranya dikeluarkan. Nih soalnya nih ada nih. Karena di atas 25 jadi digeser ke arah kanan 25 jadi 25 di titik mana? Di atas, di bawah? Di atas. Oke, lanjut. Kemudian malam hari? karena derajat Celcius di bawah titik baku jadi garisnya jadi ke arah kiri Arah kiri. bawah jadi minus 3 Derajat. derajat Celcius. Oke, bisa diterima teman-teman? Ketika siang hari dia berada di atas titik beku. Kalau malam hari berada di bawah titik beku. Dinyatakan dengan bilangan bulat. Di atas titik beku berarti positif. Kemudian di bawah titik beku berarti negatif. Bisa diterima? Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih.
Betul. Lanjut, yang kedua. Soal kedua, berada di kedalaman berapa? Berada di kedalaman berapa kapal selam setelah turun 50 meter? Hasil dari nomor 1, 125 meter. Lalu turun lagi 50 meter, yaitu ditambah 50 meter dan hasilnya 175 meter. Oke, lanjut. Soal nomor 3, berapa total jarak tempuh kapal selam? 200 meter ditambah 75 meter ditambah 50 meter, hasilnya 325 meter. Baik, semuanya menjelaskan nih. Yang pertama terkait kasus kapal selam, ada perbedaan jawaban? Sama? Sama. Baik, berarti sudah sama persepsinya. terasa hangat hingga mencapai 25 derajat Celcius di atas namun atas titik pukul itu bilangan gelas tersebut menjadi bilangan positif sehingga dibilang positif 35 derajat Celcius atau 35 derajat Celcius saja. Nah, pada malam hari dengan suhunya sangat tinggi, suhu udaranya sangat amat dingin sehingga mencapai 3 derajat Celcius di bawah pukul, yaitu 0 derajat Celcius. Nah, di bawah titik pukul itu akan bulan menjadi negatif dan juga negatif sehingga 3 derajat Celcius menjadi negatif 3 derajat Celcius atau minus 3 derajat Celcius. Baik, bisa diterima teman-teman? Oke. Silakan. Kelompok teman-teman, silakan berdiri di bangkunya masing-masing. Cara berhitungnya seperti ini. Kita main kelipatan bilangan 2. Kalau kelipatan 2, suaranya boom. Dari sini ya. Nih, satu saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lanjut gitu ya. Oke? Baik, dari 3 nyaringin. 6 Berapa? 7. 7 boom 11 13. 15 Boom. Oke. Berapa? 17. 19 Baik, tepuk tangan dulu untuk teman-teman semuanya. Masih konsentrasi. Oke, silakan duduk. Sekarang kita akan kaitkan dan simpulkan. Materi akan berakhir. Sekarang teman-teman berhadap-hadapan nih. Berhadapan, berdua. Nggak usah berdiri, duduk aja ya. Teman-teman berhadap-hadapan. Seperti apa? Oke. Waktunya 1 menit. Silakan berbicara semuanya, saling menjelaskan bergantian. 1 menit orang pertama. 1, 2, 3. Silakan saling berbicara, saling menjelaskan. Berhadap-hadapan. Enggak. Ya, silakan, apa yang belum paham nih? Oke, giliran orang kedua lagi berbicara. Silakan, 1, 2, 3. Bergantian. Jelaskan. Oke, selesai. Tepuk tangan. Kesimpulannya adalah bilangan apa? Bilangan bulat itu apa? 12
Bilangan bulat adalah bilangan yang Hah? Terdiri dari negatif positif. Baik. Kita akan latihan soal masing-masing. Jawab di kertas masing-masing. Waktu mengerjakan cukup 2 menit ya. Baik, Mbak Gomara sudah. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke tahapan duniawi. Apa manfaat belajar matematika tentang bilangan bulat tadi yang bisa menjadi amalan satu amalan yang teman-teman lakukan di dunia itu apa? Nih, tugasnya adalah satu amalan ya. Mulai hari esok, Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari kan. Teman-teman tugasnya adalah mencatat di buku matematika masing-masing. Berapa uang saku yang diberikan orang tua? Hari Kamis misalkan diberi uang saku 20.000 misalkan ya. Positif dinamakan pemasukan. Uang sakunya Rp 20.000 misalkan ya. Berapa teman-teman belanjanya hari Kamis itu? Catat. Uang sakunya 20.000. Misalkan. Ternyata belanja di sekolah hanya 10.000. Pulang sekolah nggak belanja karena sudah kenyang, langsung pulang. Hari itu kesimpulannya plus apa minus? Plus 10.000. Sehat atau tidak? Hari Senin ketemu sama Ustazah mau lihat kondisi keuangan teman-teman seperti apa. Bagaimana teman-teman mengelola uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Siap melakukan amal ini selama 3 hari ke depan? Ya. Baik, itu tugas duniawinya. Baik. Ukhrawi, sekarang apa manfaatnya untuk ukhrawi, untuk akhirat? Ketika kita belajar bilangan bulat, bisa menentukan positif, bisa menentukan negatif, bisa menjumlah, bisa mengurang, bisa mengoperasikan bilangan bulat. Tuh capaian pembelajaran. Tapi Ustazah ingin satu sikap yang bisa dibawa sampai menjadi amal akhirat teman-teman ya. Coba saksikan video ini. Ambil pelajaran nanti. Batu di tengah jalan. Di zaman dulu, hiduplah seorang raja yang sangat mencintai rakyatnya. Suatu hari, raja ini penasaran. Dia ingin tahu apakah masih ada rakyatnya yang peduli pada orang lain. Jadi raja memerintahkan pengawal istana untuk menaruh sebongkah batu besar di tengah jalan yang cukup menaruh bagi siapa saja yang melewati jalan. Setelah menaruh batu, raja dan pengawalnya bersembunyi di semak-semak. Mereka diam-diam memperhatikan orang-orang yang lewat. Banyak orang yang lewat, mulai dari pedagang, pelayan, hingga bangsawan. Namun, tidak ada satupun yang mau memindahkan mereka tersebut. Mereka lewat sambil marah-marah, mengeluh atau menyalahkan raja karena tidak mengurus permasalahan. Kemudian ada seorang petani yang sedang membawa sayuran melewati jalan tersebut. Saat melihat batu besar di tengah jalan, dia berpikir bahwa batu itu pasti akan dari semua orang yang menggunakan jalan tersebut. Jadi dia meletakkan sayurnya dan kemudian dengan susah payah mendorong batu tersebut ke pinggir jalan. Tapi itu cukup besar, jadi dia melihat waktu cukup lama hingga akhirnya berhasil menghilangkan batu tersebut. Setelah batu itu disingkirkan, betapa terkejutnya si petani melihat ada sebuah tas kecil tergeletak di tengah jalan, tepat di bawah batu itu tadi berada. Dia mengunyahnya dan menemukan kepingan koin emas beserta sebuah catatan dari sang raja. Catatan itu ini adalah hadiah bagi orang yang mau terbuik dengan orang lain. Dari sama-sama, raja melihat semua kejadian itu dan hatinya dia merasa lega karena ternyata masih ada rakyatnya yang mau peduli pada orang lain. Karena kebaikan saat Anda memiliki kesempatan untuk melakukannya, karena seringkali melakukan kebaikan untuk orang lain adalah sama dengan melakukan
kebaikan untuk diri sendiri. Baik. Siapa yang bisa menyimpulkan video tadi? Satu orang sudah minta. Ada yang mau memberikan pendapat apa tadi? Video tadi. Siapa? Satu orang yang mau memberikan pendapatnya. Baik. Udah? Baik, terima kasih Mas Aufan. Baik. Jadi pesan ukrawinya teman-teman saja bantu. Jadi tidak bakal rugi kalau kita melakukan satu kebaikan saja, ya kan? Jadi jangan pernah melakukan, jangan pernah meremehkan kebaikan sebesar biji zarah pun niscaya ia akan melihat balasannya. Dan kalau mengerjakan satu saja keburukan maka dia juga akan melihat balasannya. Kalau kita hubungkan dengan pembelajaran kita pada hari ini adalah di dalam pembelajaran matematika, misal kita punya angka 100, ya, lalu lalai menuliskan tanda minus atau positif, maka nilainya itu bisa berubah drastis. Yang tadinya plus 100, karena kada teliti, karena sikap tergesa-gesa, karena sikap enggak teliti, maka bilangan 100 itu bisa berubah menjadi minus 100. Dan begitu juga di hadapan Allah, satu kata baik yang kecil, yang kata temannya tadi, itu bisa mengubah pahala menjadi pahala yang besar, ya kan? Satu saja kesalahan itu bisa mengurangi seluruh amal. Kalau kita hubungkan dalam pembelajaran bilangan bulat, ada hukum, nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar operasi bilangan bulat. Minus tambah minus sama dengan minus, ya kan? Nah, minus 2 tambah minus 2 sama dengan minus 4. Kesalahan 1 tambah kesalahan 2, jadi kesalahan 2 gitu kan. Dua kesalahan tambah 2 kesalahan jadi 4 kesalahan. Tapi ada yang bisa menghapus kesalahan, itu apa? Nih. Minus plus positif. Nah, kesalahan minus 2 tambah 2 bisa 0. Artinya 2 kesalahan kita lakukan istighfar yang banyak, perbuatan baik yang banyak, itu bisa menutup kesalahan, bisa menghapuskan dosa. Jadi tidak boleh juga seorang mukmin itu berputus asa, ya. Satu kesalahan, segera lakukan banyak kebaikan. Begitu ya pesannya ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Bilangan bulat dan beberapa pesan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saja tutup, Ustazah minta refleksinya bagaimana pembelajaran pada hari ini, membosankan, cukup menyenangkan atau sangat menyenangkan. Silakan kasih responnya. 1, 2, 3. Masya Allah, terima kasih atas responnya. Baik. Pertemuan. Masya Allah. Ustazah lupa bawa hadiah ya. Baik, semoga ilmu teman-teman berkah ya. Bisa sukses mengerjakan soal-soal dan sukses mengelola uang jajannya, ya kan? Baik. Pertemuan berikutnya saja akan masuk lagi di operasi bilangan bulat penjumlahan dan pengurangan. Baik, Ustazah akhiri, salah hilap mohon maaf. Kita tutup pembelajaran dengan hamdalah. Dan doa penutup majelis, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.